Assalamualaikum Ibu dan teman-teman semua. Semoga semua hari ini dalam keadaan sehat. Di video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang siklus hidrologi. Ada yang tahu apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi atau siklus air adalah salah satu konsep dasar dalam biogokimia. Siklus hidrologi memiliki beberapa tahapan, yaitu proses penguapan, proses evapotranspirasi, proses hujan, proses aliran air, proses pengendapan air tanah, dan proses air tanah ke laut. Pergerakan air laut menguap menjadi awan, terkondensasi jatuh sebagai hujan, kemudian mengalir melalui sungai ke laut yang disebut siklus hidrologi. Proses dalam siklus hidrologi tidak sederhana, tapi sangat kompleks melalui media alami dan buatan. Siklus hidrologi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pertama, siklus hidrologi dapat berupa siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Kedua, distribusi hujan terhadap parameter waktu dan tempat sangat beragam. Ketiga, intensitas siklus dipengaruhi oleh faktor geografi, geologi, iklim, vegetasi, dan faktor-faktor buatan di daerah aliran sungai. Materi yang kedua yaitu perairan darat. Perairan darat merupakan segala bentuk perairan yang ada di darat. Perairan darat terdiri dari sungai, danau, telaga, rawa, dan air tanah. Perairan darat tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, salah satunya adalah danau. Menurut Bruce, perairan dapat disebut danau atau telaga apabila perairan tersebut memiliki kedalaman tertentu dengan tepi yang umumnya curam. Jenis perairan darat yang pertama yaitu sungai. Daerah aliran sungai merupakan satu unit kesatuan wilayah tempat air hujan mengumpul ke sungai menjadi aliran sungai. Berdasarkan pola alirannya, sungai digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, sungai dendritik merupakan pola aliran yang tidak teratur, terdapat pada daerah bebatuan sejenis dengan penyebaran yang luas. Yang kedua, radial, pola alirannya menjari. Pola ini dijumpai pada lereng gunung api daerah topografi berbentuk kubah. Yang ketiga, pola rektangular, yaitu pola aliran yang membentuk sudut agak tegak lurus atau siku. Terdapat di daerah yang batuannya mengalami retakan-retakan, misal batuan jenis limestone. Yang keempat, pola tralis, yaitu pola aliran yang menyirip seperti dam, dijumpai pada daerah dengan lapisan sedimen keras yang diselingi oleh lapisan sedimen lunak yang mengalami lipatan. Jenis perairan darat yang kedua adalah danau. Danau adalah sebuah cekungan di muka bumi yang berisi genangan air karena jumlah air yang masuk lebih besar daripada jumlah air yang keluar. Danau terbentuk karena adanya bagian-bagian bumi yang rendah, letusan gunung berapi, gerakan tektonik, tersumbatnya jalan air olah endapan. Selain itu, danau juga biasanya terbentuk karena sengaja dibuat oleh manusia atau sebagai akibat dari usaha pembangunan. Jenis perairan darat yang ketiga yaitu rawa. Rawa adalah perairan yang cukup luas yang terdapat di dataran rendah dengan sumber air dari hujan, air laut, dan atau berhubungan atau tidak berhubungan dengan sungai, relatif tidak dalam. Berdasarkan lumpur atau tumbuhan membusuk, banyak terdapat vegetasi baik yang mengapung, mencuat maupun tenggelam. Selanjutnya yaitu perairan laut. Perairan laut didefinisikan sebagai bagian bumi yang tertutup air dengan kadar garam tinggi. Perairan laut meliputi laut, teluk, selat, dan samudera. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km dan luas wilayah perairan lautnya sebesar 5,8 juta km2. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya perairan laut termasuk kekayaan, keanekaragaman hayati dan non-hayati laut terbesar. Wilayah perairan laut terdiri atas 6 jenis rezim, yaitu: pertama, laut teritorial. Kedua, perairan kepulauan Nusantara. Ketiga, perairan pedalaman. Keempat, zona tambahan. Kelima, zona ekonomi eksklusif. Keenam, landas kontinen. Materi yang terakhir yaitu kualitas air. Pengertian tentang kualitas air sangat penting karena merupakan dasar dan pedoman untuk mencapai tujuan pengelolaan air sesuai dengan peruntukannya.
Studi dan pembahasan tentang air pada dasarnya menyangkut tentang dua hal, yaitu kuantitas dan kualitasnya. Hal ini penting untuk menentukan permasalahan berada di mana, dalam lingkungan apa, kualitas air yang bagaimana, sehingga dapat dengan tepat menentukan strategi pengelolaannya. Sekian materi dari kami. Semoga bermanfaat.